Oke. Nah, untuk mengawali chit chat episode kali ini ya, sesuai dengan feedback teman-teman di minggu lalu nih, saya mau menawarkan siapakah yang malam ini bersedia menjadi notulen, ya? Boleh dibuka mic-nya ya, nih eh, gimana buka auto mic-nya ini nih? Ya, dibuka aja mic-nya ya guys ya. Jadi ya, adakah yang bersedia? Siapa yang malam ini mau jadi notulen? Karena saya nggak mau jadi notulen. Karena kita udah punya recordingnya. Kita udah punya recordingnya nih. Gimana nih? Kak Via gimana Kak Via? Bersediakah menjadi notulen Kak Via? Ini itu curang tau. Halo Loha. Tahu nggak Mas, kenapa ini bisa dibilang seperti itu? Karena nanti gini, Halo Loha. nanti bakalan begini. Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kok nggak ada yang jawab? Mungkin Kavianya ini handphonenya login tapi orangnya nggak di tempat mungkin Kak. Oh ya, sambil ngelonin biasanya dia. Oke, siapa? Kak Wimpo, Kanya, Kak Lulu. Mungkin ada yang bersedia, Kak Novi ya. Yuk, langsung ya, disiapkan notulensinya, siapa yang bersedia. Saya nggak akan mulai nih sebelum ada yang jawab siapa yang bersedia nih. Sorry Mbak, baru join. Bersedia apa Mbak? Notulen, ya. Notulen. Jadi notulen, jadi poin-poin penting. Jadi apa aja deh. Oke, Wimpo ya. Oke. Asik Kak Wimpo, gas. Asik, Kak Wimpo. Oke ya, oke. Jadi bisa kita mulai nih. Nah, minggu lalu kan tugasnya itu bisa dikasih tahu mungkin Wimpo di sini yang nggak datang minggu lalu tuh kakaknya ya. Kakaknya minggu lalu nggak datang ya. Jadi kita kasih brief sedikit ya. Jadi minggu lalu itu temanya tuh kan tentang outreach ya. Tentang outreach. Nah, PR-nya itu adalah outreach ke 3-5. Pertama kita follow dulu ya, follow akun potential client 10-15 potential client. Nah, dari 10 atau 15 klien ini kita diminta untuk approach, untuk outreach 3-5 potential client. Kak, maaf saya izin ganti device. Oke. Ya, nah, gimana nih? Siapa yang mau duluan sharing nih? Pengalamannya, cerita cintanya tentang outreach ke kliennya nih. Siapa yang mau mulai duluan? Nanti kita stick to the schedule ya. Tadi mulainya 7.45, tapi antara 8.30 sampai 8.45 maksimal ya. Sementara kita stick to the schedule dulu. Nanti dilihat. Kalau agak panas mungkin kita bisa extend ya. Jadi aku dulu deh, karena Boleh, silahkan. cerita aku nggak terlalu panjang juga dan ini kebetulan nggak ada yang balas. Tapi itu sudah engage, sudah balas ke komen mereka dan sempat ada yang balas, kemudian dingin lagi. Jadi aku nge-reach out ke klien, temanya itu coach atau wellness. Ini perlu aku ketik gak ya? Kayak aku sambil ketik deh. Boleh, Bentar boleh. aja lah. Tapi Coach atau wellness. ya coach atau wellness udah ketemu kira-kira tuh 3 yang followernya tuh di bawah 5.000. Ada yang 8.000 kalau nggak kemarin tuh, cuma dia tuh nggak ada yang engage sama sekali, sama bahkan audiensnya tuh nggak engage juga ke kontennya dia, mungkin karena kurang menarik. Terus yang satu dia tuh coaching tentang dating but with fitness, itu yang baru aku kayak, hah ini apa-apaan Dating ya? with fitness, wah Iya ya, jadi interesting tuh. dating dengan fitness kayak baru banget ini, kayak yaudah coba Iya. outreach, coba nge-follow, coba nge-like sama komen macam-macam. Tapi juga belum ada kabar walaupun dia agak aktif ya. Terus yang satu lagi itu kalau nggak salah aku cuma chat tiga doang. Yang Iya. satu lagi itu coach tapi dia itu belajar di body language. Jadi dia fokusnya di body language
supaya bisa lebih pede sebagai individual dan bisa membaca kayak orang-orang dari body language-nya gitu loh. Oh, body language itu kayaknya maksudnya BL gitu ya. BL kan ada tuh senam BL body language Ya sih, cuma ini kayak kayak gitu ya. iya, cuma kayaknya coach yang satu ini tuh dia tuh fokusnya supaya cara apa sih membuat kamu tuh lebih percaya diri Aha, aha. dengan bahasa bodymu ya, apa yang jelasnya ya. Ya kalau Ah. pede tapi kan bisa dilihat orang lain kan, bisa dari lihat cara dia jalan, cara dia ngobrol, cara dia jelasin macam-macam gitu loh. Kayaknya itu salah satu niche-nya dia. Itu kalau boleh tahu Wimpo kenapa milih coach and wellness sebagai itu sebagai apa niche-nya? Karena aku sekarang di posisi itu sih Mbak. Yang satunya kan aku karena lagi olahraga. Terus yang kedua ini juga masuk ke apa ya? Jadi tuh orang-orang tuh sekarang tuh ada definisi early 20 age crisis gitu ya. Jadi kebanyakan uh, orang-orang yang di umur 22 sampai 28 itu sekarang mengalami krisis di mana mereka tuh tidak bisa menemukan tujuan hidup gitu loh Mbak, kebanyakan. Jadi Oke, itu kayak oke. ya aku sekarang agak merasakan ini karena hari-hari itu isinya cuma ngabisin waktu aja gitu loh. Iya, Quarter benar. life crisis, iya benar Kak Lulu, thank you. Ya itu jadi dan Iya. aku juga bisa ngontrol emotionku sekarang lebih stabil, jadi kayak aku ada salah satu PD gitu ya, jadi mendekatin coach yang wellness gitu. Tuh. Nah, itu klien luar atau dalam negeri? Luar Mbak. I see. Oke, good. Good. Ada yang mau menanggapi nggak yang lain? Ada yang mau menanggapi nggak? Nah, kalau untuk follow-nya kamu udah berapa potensial klien yang udah kamu follow? Saya baru 7 deh, dan yang tak ingat tuh cuma 3 itu tadi. Cuma 3. yang 7 ini kalau nggak salah satu tuh jadi template gitu loh Mbak. Kenapa dia tuh bisa tetap ada audiensnya gitu loh. Itu kamu langsung DM apa ada pendekatannya dulu atau gimana? Iya, komen dulu, like sampai 3 post mungkin 2 hari baru aku DM. Terus Tapi ketika dia komen ada ini nggak? Ada balasan. feedbacknya nggak? Ada Ada, balasan? iya thank you gitu. Cuma ya habis itu ya nggak dibahas lagi. Oh Yang di iya. DM-nya. Iya. Sebenarnya kalau yang lain ada yang mau nanggepin dulu nggak? Kakaknya Kak Lulu? Ayo, kakaknya Kak Lulu. Belum Kak, aku masih nyimak. Masih serius nyimak. Ya udah, kalau gitu kita muter dulu aja deh ya. Kita muter dulu aja nih biar nggak kriuk-kriuk banget nih. Kok kayaknya malam ini agak-agak ini ya, agak-agak mencekam ya. Soalnya nih di headsetku nggak ada kedengeran kriuk-kriuk, nggak ada kedengeran jangkrik pun nggak kedengeran gitu. Kurang kerennya sih Kak. Kurang kerenyes gitu. Gimana nih? Melempem jadinya nih. Ya, kakaknya baru ikut ya. Baru ikut. Oke, mungkin Kak Lulu kali ini mau share Kak pengalamannya kemarin Kak. ya. Novita, silakan. Kak Novi dulu. Ayo lu tunjuk-tunjukkan. Ayo, home pimpa berdua. Aduh, maaf Kak, saya baru join lagi. Iya, kita udah masuk ke sharing time ya Kak Novi ya. Jadi cerita cintanya nih tentang outreach klien selama seminggu kemarin nih. Kan Wimpo tadi udah share nih. Nah, aku mau around the table dulu nih ya. Jadi selanjutnya siapa yang mau share? Ayo dibuka aja mic-nya.
Kalau saya seminggu ini emang nggak reach out sih Kak ke klien. Tapi sebelumnya waktu course itu sama setelahnya. Tapi seminggu ini memang nggak dulu, untuk bulan ini memang nggak ada rencana untuk reach out klien dulu untuk bulan ini Kak. Gitu. Oh, emang nggak ada rencana ya? Ya kalau bulan ini gitu. Iya. Oh, tapi ini kan, tapi tetap follow apa namanya, follow potensial kliennya kan, Iya, iya Kak. tetap follow ya. Nah, berapa Mm, account yang kamu follow seminggu kemarin? mm. Oh, mm, Tak follow terhitung. follow dalam seminggu seminggu Seminggu, yang lalu ini ya. seminggu Kalau seminggu kemarin. yang lalu kayaknya enggak deh Kak. Tapi Oh, di akun saya udah followin potensial klien gitu. oh, maksudnya seminggu kemarin, jadi dari minggu lalu ke minggu ini, kan kita ada PR-nya itu kan follow 10 sampai 15 account. Nah, berarti kamu enggak ya, enggak Mm-mm. sama sekali ya. Karena Ya, memang enggak ada maaf Kak. rencana, eh, karena memang enggak ada Iya, rencana untuk apa outreach ke klien kan dalam minggu ini gitu kan iya, maksudnya. iya, Mhm. iya, betul. Maaf ya Kak. Eh, nggak usah minta maaf. Nggak usah minta maaf. Jadi gini, Oh ya, jadi Minta sebenarnya ampun. sih sama sih kayak saya gitu ya. Saya memang ada target nambah klien ya bulan Juli ini gitu. Tapi sebenarnya udah Mm-mm. ada gitu. Udah ada, Iya, cuma kita belum sign kontrak aja gitu. Jadi udah Hmm. ada dan kita belum sign kontrak gitu aja. Nah, aku memang belum, bukan belum, karena kita harus tahu kemampuan kita kan ya. Jadi saya Iya, nggak outreach ke klien tapi tetap engage gitu. Jadi tetap follow Mm-mm. ya, tetap follow. Sebenarnya follow tuh agak-agak nggak kehitung soalnya sambil kita scroll sambil kita follow. Cuma kadang saya tuh kalau kalau ada klien yang saya targetkan gitu ya, itu baru kita kayak benar-benar kita screenshot atau enggak aku biasanya aku save untuk nanti aku bakalan riset lagi klien ini gitu. Nah, nanti dari situ baru apa namanya engage gitu. Nah, engage-nya aku sebenarnya kalau untuk engage di sosial media menurut aku ya, menurut aku nih, menurut aku tuh kayak 1 hari 2 hari tuh sebenarnya kurang ya gitu. Aku tuh biasanya bahkan bisa sampai kayak sebulan gitu karena kayak awkward aja gitu. Kita baru engage 1 2 kali terus tiba-tiba nge-DM kita nawarin service kita gitu. Nah, ini aku lagi ada DM-an sebenarnya dia tuh sama 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 kita ya virtual assistant, tapi dia tuh dari India atau dari Malaysia yang apa orang India yang tinggal di Malaysia gitu. Aku nggak belum sejauh itu ininya sih nanyainnya. Tapi dia juga coach gitu ya. Tapi dia juga Hmm. coach. Kayaknya dia apa namanya mungkin sama kayak Kak Nau ya apa punya program atau apa gitu. Nah, ini kita lagi DM-an kayak gitu. Tapi aku memang tahu kemampuanku, jadi kalau aku nambah klien berarti kan aku harus nambah jam kerja nih. Sementara jam kerja yang ada nih sekarang kan aku Iya. lagi handle 3 klien at the same time gitu ya. Dan menurut aku waktuku udah cukup banyak yang udah aku porsi-porsikan untuk kerjaan ini gitu. Jadi aku masih engage biasa aja gitu, nggak belum yang nawarin servisnya tuh belum gitu. Kalau lu gimana kalau lu? Belum Kak, masih nge-follow-follow. Aduh gimana sih ini? Hah? Gimana ini? Padahal nih kan kita sama-sama ini ya, tapi udah apa progresnya apa dari yang seharusnya kita urus tapi ada progresnya gitu loh. Maksudnya kayak tadi apa namanya kan aku memang tidak outreach tapi aku ada engage gitu ke mereka. Aku like postingannya mereka. Terus kadang aku share, kadang aku apa namanya komen kayak begitu. Nah, gimana kalau lu progresnya? Enggak juga. Dulu nge-love juga Kak. Oh, Maksudnya nge-love kayak aja, nge-love tap juga love. ini.
Baru tap-tap love Iya, aja gitu ya. tahu aja. Cuman kayak apa ya? Komen-komen eh, belum ke semua sih. Maksudnya baru beberapa aja. Itu sih. Sebentar Aku ya. lagi, ya Kak. Nggak apa-apa, kamu ngomong aja. Aku Kayaknya aku lagi memenuhi ini 60 list. yang challenge itu ya, itu jangan itu jangan terlalu terbebani gitu loh. Memang kan kita nih dikasih pokoknya 15 per hari, 10 per hari, tapi jangan terlalu terbebani ya. Kayak aku tuh sebenarnya kalau kalau di list aku jadi bingung karena gini, setiap aku buka Instagram, jadi setiap hari kan kita pasti nyisihin waktu untuk scroll sosmed ya, kalau aku ya gitu. Nah, 15 menit misalnya nih, 15 menit. 15 menit kan sambil kita cek-cek postingan orang terus nyari inspirasi gitu. Kadang tuh nemu-nemu akun yang memang direkomendasiin dari Instagram ke kita kan gitu. Nah, misalnya oh dia ternyata business owner dari travel agency misalnya gitu, atau dia business owner dari sebuah villa gitu kan. Dia nyantumin Instagram villanya terus aku masuk gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu biasanya langsung aku save, aku screenshot gitu ya supaya aku inget gitu kan apa namanya list untuk potensial kliennya gitu. Nah, jadi kalau kalau ketika di list aku harus nyari dulu gitu karena gitu. Jadi nggak usah terbebani yang 60 list gitu. Sambil ini aja, sambil santai aja gitu. Nanti ketemu angkanya kok. Gitu. Karena kalau kalau 60 aduh 60 banyak banget gitu kan pasti dibagi aja ya. Ya kalau lu ya. Iya Kak. Makanya tadi waktu sesinya Kak Wimpo tuh aku nyimak-nyimak, maksudnya dari yang apa komen-komen terus tiba-tiba DM tuh ya gimana ya bridgingnya gitu loh Kak. Karena kan aku Nah, kayak komen-komen sekali, komen-komen ini misalnya kan kayak, nah. bagus ya postingannya, iya maksudnya Masya Allah, iya makasih ya gini-gini. Habis itu kayak udah gitu. Nah, gimana tuh Wimpo bridgingnya? Ada bridgingnya nggak Wimpo? Gak ada sih, kayaknya aku sekedar komen Langsung, aja langsung oh, hoki aja sih tiba-tiba. langsung straight to the point ya. Iya. Ya, nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi nih materi yang dari si Kak Ardin ya, iya memang kita harus nemuin bridgingnya sih. Kayak misalnya, ya itulah kenapa aku bilang outreach itu kalau menurut aku kayak sehari 2 hari atau 2 hari 3 hari itu nggak cukup untuk kita langsung masuk. Kecuali memang pembahasannya ya, kayak ketika kita misalnya 2 kali like, 3 kali like gitu ya, terus kita komen, terus tiba-tiba dia posting sesuatu yang memang wah nyambung nih gitu, langsung masuk Pak Eko, langsung gitu. Nah itu bisa gitu ya. Tapi kalau seumpamanya kayak belum ada apa sih pancingannya gitu, jadi memang kalau menurut aku sih agak-agak awkward. Tapi itu patut dicoba. Dulu pun aku waktu ada tugas dari kursus tuh juga sama, langsung langsung hard selling, bukan langsung hard selling, tapi aku memulainya dari teman-teman atau dari orang kantor yang dulu aku kerja ya, jadi dari teman-teman kantor yang dulu lah gitu. Aku kan dulu kan PA ya, nih kebetulan bos aku dulu tuh dia VP, Vice President, dan dia punya banyak director gitu kan. Nah jadi kebetulan tuh kita temenan tuh di Instagram gitu. Jadi aku malah apa namanya nargetin mereka waktu awal-awal ya, karena mereka rata-rata sekarang udah pada punya usaha gitu. Jadi aku untuk melatih PD kan, kalau kayak gitu kan berarti melatih PD ya. Jadi aku mulai ke yang kenal dulu. Ada orang yang justru memulainya dengan orang yang nggak dikenal gitu kan, kayaknya lebih nggak malu-malu banget gitu kan. Nah justru kalau aku lebih ke orang yang aku kenal dulu, aku tawarin gitu. Mantap sih Kak. Mungkin Kakak relationship-nya bagus sekali connection-nya sama yang ini. Jadi mungkin confident buat yang nggak apa, yang memilih untuk ke orang luar itu
kayak takutin loh Kak. Udah pikirannya udah takut nanti mereka mikirnya apaan ini kerjaan nih gitu-gitu. Iya sih bener. Gitu malah ada satu lah dia juga mantan bosku juga kan aku bilang sampai yang aku gini aku mau follow up Pak gimana nih aku mau follow up nih katanya mau punya outlet baru mau ada outlet yang bakalan buka nih kapan nih aku dilimpahin kerjaan sampai yang udah bener-bener hard selling banget ya kayak gitu kan kayak gitu karena ya buat aku kalau kalau untuk ke orang yang udah aku kenal tuh aku ngerasa nyaman tapi kalau yang apa namanya yang nggak aku kenal tuh aku jadi bingung gimana tiba-tiba dia nggak kenal aku terus aku nawarin tuh kayak masih kaku gitu tapi sekarang maksudnya seiring berjalannya waktu kepedean itu kayaknya bakal tumbuh sendiri ya nggak sih ya nggak Wimpo Benar-benar. ya kan nih Wimpo Mm, aja tuh dengan dia approach ke siapa namanya dengan dia coach. approach ke potential clients-nya gitu ya ke coach ini itu berarti PD-nya tuh kan udah naik sekian persen dong kayak gitu tapi kalau kita nggak memulai sama sekali ya kan berarti gimana mau tumbuhnya itu PD setuju gak? Setuju Kak. Takut Nah drop off. gitu ya jadi eh, apa targetin lah paling enggak satu hari tuh enggak satu hari lah paling enggak seminggu misalnya satu gitu ya seminggu satu lah terus nanti ditambah lagi minggu depan dua gitu minggu depan tiga kayak gitu karena apa kan ujung-ujungnya kan eh, buat teman-teman juga kan karena di sini kita sama-sama benar-benar pengen ngedapetin klien gitu loh ya kan gitu. Benar. Dan yang Oh, pasti ya, yang perlu ditekankan be visible. Nah tuh, nah iya kan benar. tuh. Kak Kiki ratus aku Nah, setuju Kak banget Kiki kayak gitu. langsung tuh, jangan lupa IG-nya diisi ya. Nah gitu. Biar nggak kayak hantu ya Kak Kiki. Biar enggak ini, kalau kata Kak Nau tuh biar enggak enggak bersarang itu laba-laba di situ. Aku baru sampai tahap niching down, masih galau sama niche malah. Galau gimana Kak? Galau sama niche gimana nih? Kalau Ayo, tanya eh, open mic, ayo silakan kakaknya kita menerima curhatanmu kok kak. Galau gimana Ah, nih sama niche-nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini Dengarkan masih curhat. curhat Mama Dede. Ini tadi masih kalau di niche-nya sih. Ini tapi tadi kayaknya karena aku pribadi kan dasarnya MUA. Jadi kayaknya sih pingin ambil di fashion and beauty sih untuk niche-nya. Tadi udah beberapa follow akun-akun fashion tapi belum sampai like dan follow up komen atau lain sebagainya belum. Jadi masih like-like sama follow-follow aja sih gitu. Cuman masih kayak belum sepenuhnya srek gitu. Sepenuhnya serp dengan niche kamu sendiri apa gimana? Kayak masih agak bingung gitu loh. Maksudnya, Hmm. ya kayaknya aku di sini kayak lebih paham kayak sesuatu yang aku kuasain. Tapi kayak iya nggak ya, apa bener ini ya niche-nya apa kayak gimana kayak gitu. Hmm. Itu menurutku udah bagus gak sih Mbak ya? Karena kan paling nggak udah tahu gambarannya ke depannya gimana. Walaupun nggak 100% ser kan paling nggak kita bisa paham apa yang mau kita kerjakan gitu loh. Betul. Iya, iya sih. Makanya kayak, nah, cuman aku bingungnya gini, kalau misalkan nih aku ambil fashion and beauty ya, berarti tanya kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Jadi misalkan aku ambil niche-nya fashion and beauty, terus habis itu berarti akun-akun yang aku follow itu misalkan untuk fashion, anggaplah aku tadi beberapa itu follow kayak akun-akun itu loh Kak, apa namanya? Jadi dia itu bikin kayak anting-anting, kalung dan lain sebagainya itu pakai clay. Oke. Nah itu kayak jadi kayak agak artsy gitu loh. Nah itu kok kayaknya, maksudnya aku lihatnya itu juga suka gitu loh. Jadi aku pikir, oh kayaknya kalau misalkan aku udah suka, kayaknya bisa lebih menjual gitu loh, bisa lebih apa namanya
ya lebih semangat lah gitu. Kalau untuk yang beauty-nya, nah itu aku agak bingung. Berarti aku follow makeup artist atau brand? Untuk fashion and beauty, Berarti follow apa? Brand, bukan? bisa brand, bisa makeup artist juga kan? Iya nggak sih? Laki-laki, Bisa. jangan tanya aku. Nggak apa-apa, emansipasi. Makeup artist atau mungkin orang-orang apa WO apa yang kayak gitu-gitu kali Kak, Iya, yang butuh business owner lebih juga bisa, tapi yang relate gitu ya. Hmm. Iya bisa. Iya bisa brand, bisa apa tuh kayak magazine. Sekarang masih ada nggak sih? Maksudnya kayak magazine gitu kan, e-magazine ya paling ya, gitu kan pasti mereka juga menyediakan mua gitu ya. I don't know. Yang lain mungkin So- ada yang soalnya aku pribadi kan mua, jadi kalau misalkan Mm-mm. aku menawarin mua lain itu, aku cuma takut kepikiran kayak dianggap spion gitu loh Kak, paham nggak maksudnya? apa spion? Ya, ya gini. Kalau aku juga gini ya. Tapi emang agak lain sih ya kalau gini. Kalau aku gini, kadang ya mua tuh juga butuh mua, tapi bukan buat dia gitu. Bisa untuk collab kan, gitu. Kayak kita virtual assistant gitu ya. Aku servisnya misalnya, aku kan ngambil tuh memang sebenarnya tuh personal assistant ya. Ini aku cerita jujur ya. Review Aku jujur. Jadi waktu aku di approach klien, dia kan ngejembrengin semua job desk, ya kan? Dia butuh virtual assistant untuk ngerjain ini gitu kan. Aku bilang, backgroundku personal assistant. Ini kayaknya relate sama cerita minggu lalu tuh. Siapa ya? Siapa? Oksen, apa siapa ya? Lupa aku. Jadi, Kak Tara. Jadi, aku bilang, aku kan basicku personal assistant gitu. Bisa sosial media, tapi hanya sekedar kayak content creation, aku bilang gitu. Terus iya nggak apa-apa gitu kan. Nah, udah gitu ya. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, jadi nggak apa-apa kan kita sambil belajar bareng gitu. Klienku bilang begitu, coba. Kita bisa sambil belajar bareng, dia bilang begitu kan. Nah, terus aku mikir kayaknya maksudnya kan ada hal-hal yang aku tuh bener-bener gak pede, kayak aku bisa desain tapi sebatas kayak duplikat gitu loh, duplikat dari template yang ada gitu. Jadi aku belum bisa desain dengan ideku sendiri, kayak gitulah contohnya ya. Tapi kalau content creation kayak aku scripting, copywriting apa itu aku masih masih pede gitu. Nah, aku collab sama temenku sesama virtual assistant gitu. Jadi paham nggak maksudnya kakaknya ya? Jadi nih mua kan apa namanya mua dia juga pasti dia punya gimana ya? Kalau aku tuh selalu tuh nganggapnya kalau kita sesama profesi tuh nggak melulu tentang kompetitor gitu loh, ya kan? Tapi kita tuh kalau working together justru kita bisa lebih besar. Kalau aku sih selalu mikirnya seperti itu ya. Aku selalu mikirnya seperti itu gitu. Jadi aku melihat teman-teman nih sesama virtual assistant gitu ya. Aku tidak melihatnya sebagai kita profesi yang sama, klien kita sama, apalagi kalau punya niche yang sama gitu kan. Aku tidak menganggapnya itu sebagai kompetitorku, tapi wah kayaknya one day nih kita bisa collab kayak gitu sih. Kalau aku gitu. Jadi jadi makanya aku bilang mua bisa aja mua juga tuh jadi niche kamu tuh bisa juga gitu. Tapi ya entahlah, mungkin yang lain punya punya ini ya, punya pandangannya sendiri ya. Apa namanya? Langsung aja bisa di share ya. Iya, makasih Kak. Kayaknya mua tuh butuh ini juga kali Kak, yang tukang ngedit. Kadang kan suka ngerekam, tapi malas ngeditnya. Kan suka ada let post tuh kadang. Itu ke aku banget ya. Iya
Makanya aku tuh Jangan-jangan aku yang bunuh VA. makanya kalau menurut aku gini nih, kayak ke agensi-agensi ya. Agensi-agensi nih, misalnya nih agensi sosial media kan. Mereka kan kadang punya ada kerjasama dengan influencer misalnya ya kan. Nah, influencer itu kan kayak kalau influencer yang micro itu kan yang di bawah 10.000 gitu misalnya ya. Nano ya kalau yang di bawah 10.000 tuh nano misalnya. Kan yang si influencer nano ini kan kayak aku Caela gitu ya. Belum punya tim gitu loh. Jadi ngedit sendiri gitu kan. Ngonsepin konten sendiri gitu. Pasti dia nggak punya muat. Nah, suatu ketika dia diajak collab dengan brand ya, meskipun itu misalnya brand UMKM gitu kan. Nah, pasti itu kan butuh butuh ini kan, butuh muak gitu. Kalau tebakanku begitu, maksudnya yang ada di hayalanku. Iya nggak sih? Iya, bisa. Hah? Bisa. Bisa kan begitu kan? Gitu sih. Bisa. Ya, pokoknya kita ini aja sih. Kalau aku mah orangnya positif ya. Jadi kita optimis aja. Kesempatan tuh banyak. Kesempatan tuh opportunity tuh banyak gitu ya. Cuma memang kita harus memulainya yang kayak tadi Wimpo bilang ya. Kita memulai yang bisa kita lakuin aja gitu ya. Karena kan kalau kita udah biasa mengerjakan yang kita lakukan kan kita lebih pede kan, dan biasanya hasilnya itu juga kan jadinya lebih maksimal gitu. Sebelum kita lanjut, kita welcome dulu nih ada sahabat Rikwana Danovan. Halo Kak Rik. Halo sahabat. Bagaimana Batam? Menyala Kak Wimpo. Siapa tuh? Hahaha, Apa aku yang sahabat. menyala? Itu tuh siapa tuh? Kak Lulu, menyala Kak Wimpo. Ya, menyala. Batam baik-baik saja. Pantang padam cenah. Gimana ini prosesnya anak-anak CP ini? Tuh kan udah ditanyain. Gimana nih? Dari sekian banyaknya nih Kak Rik nih, cuma satu ini doang nih. Yang mana? Yang Wimpo doang nih yang baru berani outreach sampai ke 3 klien sini. Gimana ini Kak? Nice. Jadi yang lainnya belum? Masih Yang lainnya belum tuh. Gimana dong? Makanya juga nih, fotonya udah profesional banget ya, udah gini kan. Portfolio aja belum direvisi kan. Oh my Tuh. God. Ini aduh. Ini petugas imigrasi nih. Ini petugas imigrasinya ini nih. Waduh. Ya, teman-teman ya. Pokoknya sekecil apapun effortnya ya, kalau kita tidak bisa melakukan hal besar sekaligus ya, dicicil ya sedikit-sedikit tapi ada progresnya gitu ya. Bukankah sesuatu hal yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil? Asik, Yaelah. Ya kan? Gitu. Jadi sebelum kita melangkah jauh gitu ya, kita mulai dengan small steps lah. Gitu, kecil-kecil tapi rutin dan kelihatan progresnya gitu ya. Kayak update portfolio ya, kalau nggak bisa sekaligus ya kita cicil aja satu. Iya, aku dulu waktu kalau ngupdate mah satu hari dua page dulu pelan-pelan, bukan satu hari. Siap. Iya, terus kalau nggak bisa outreach gitu ya, nggak bisa outreach 5 klien, mulai aja dulu 1 klien gitu. Kalau masih malu-malu ya itu tadi boleh dicoba mungkin ya ke teman yang kenal gitu kan, bahasanya bisa lebih bikin kita nyaman gitu ya. Kalau ke orang lain kan kita harus ngejelasin full misalnya gitu ya. Tapi kalau orang yang kenal kan mungkin kita bisa pakai bahasa yang lebih casual, yang lebih bikin kita nyaman gitu. Paling nggak untuk naikin PD gitu aja sih. Ya kan? Betul. Ya, dan yang paling penting ya, mindset ya. Mindset. Ketika teman-teman udah memutuskan untuk jadi virtual assistant ya, itu kalian benar-benar harus manifest gitu. Jadi benar-benar harus sudah membiasakan diri ya, harus sudah membiasakan bahwa oke, nih kita nih udah jadi virtual assistant gitu ya. Jadi yang
awal aku pernah share ya. Jadi benar-benar kalian agendakan, kalian mau sisihkan sehari itu berapa jam untuk ngerjain kerjaan virtual assistant, ya kan? Apa aja yang mau kalian kerjakan ya, apa ajanya tuh, ya itu tadi, mungkin ngupdate portfolio ya. Misalnya dalam 2 jam ya, kalian mau menyisihkan waktu 2 jam sehari, ya. Oke, 2 jam ini kalian mau menyelesaikan apa? Misalnya, oke, aku mau update portfolio 1 lembar lah, gitu kan. Kedua, belajar apa? Misalnya belajar konten gitu ya. Ketiga, apa gitu. Ya jadi benar-benar diagendakan. Jadi ketika nantinya itu jadi kayak apa ya? eh, your body and mind gitu ya. Jadi udah kayak beneran virtual assistant gitu. Jadi semesta tuh bakal menyambut kamu sebagai virtual assistant. Wah, ini harus ada efek harusnya nih. Menyala. Harus ada efek menyala, kakakku. Mesta. Ini kayaknya Kak Wahyu udah bisa sih ini ikut ini TED Talks itu. Gitu. Kaget, Mario anakku sampai Wahyu, kaget. Mario Wahyu. Mario Wahyu. Udah bisa ini jadi pembicara di TED Talks. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar tuh jadi apa namanya, beneran deh itu tahu kan teman-teman tuh teorinya manifest kan harus kayak begitu ya. Kita benar-benar membayangkan diri kita sebagai virtual assistant. Kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita mau gitu. Seperti itu ya. Yang belum share tadi siapa ya? Kanovi. Kanovi ada yang mau di-share lagi nggak Kanovi? Aku nyimak Kak. Aduh, nyimak aja. Nyimak apa minyak? Iya aja sih. Nggak ada minyak lah di sinilah. Tapi outreach itu kayak kadang plot twist gitu loh Kak, waktu DM ke potensial klien yang kita udah siapin. Kayak saya pernah udah ngefollow dari awal bikin akun tuh, ngefollow beberapa akun coach gitu yang emang kayak udah disiapin banget, pengen kerja sama coach yang ini karena udah kayaknya cocok gitu kan sama niche-nya. Ternyata waktu DM entah nggak dibales atau dia bilang udah punya asisten kayak gitu. Tapi ketika ada coach yang saya itu nggak follow, nggak pernah engage, nggak pernah, pokoknya nggak pernah kan ke coach itu, malah ternyata itu yang jadi kliennya. Kayak plot twist aja. Ya itulah seninya. Emang begitu Iya seninya. sih, bener. Kadang kita approach ke siapa, tapi yang dapatnya siapa, gitulah. Memang apa namanya, emang begitu. Contoh kecilnya tuh emang gimana ya? Maksudnya kayak simple thing lah, kita menawarkan, misalnya kita berbuat baik nih ya, kita berbuat baik ke siapa nih, misalnya kita ingat tuh ya. Tapi ternyata ketika kita membutuhkan kebaikan misalnya ya, kebaikan itu justru datang dari orang yang nggak pernah kita sangka. Iya, Bener nggak nggak bisa begitu? disangka. Ya kan, Bener. kayak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi semakin banyak kita sebar ya, sama kayak kebaikan ya, semakin banyak kita sebar kebaikan, pasti akan semakin banyak juga kan yang datang ke kita. Nah, sama kayak Iya, gitu, semakin banyak kita outreach ya, itu juga pasti bakalan ada lah gitu. Kenapa kita ditargetin kayak 10 sampai 15 gitu ya seminggu gitu ya. Terus kita outreach 3 sampai ke 5 gitu. Nah, ketika diakumulasi nanti misalnya nih, aduh 3 minggu nih aku udah outreach kok nggak dapet ya. Berarti kan di total misalnya udah 15 gitu ya. Pasti akan ada 1 atau 2 potential clients yang udah apa? Yang udah nginget kamu gitu. Jadi ketika dia butuh pasti iya dia bener. akan get back ke kamu lagi gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita nggak nyebar, sama sekali kita nggak outreach, ya nggak akan ada yang datang. Bener nggak? Kecuali Kecuali apa, Karik? ya personal brandingnya udah kuat. Kecuali personal Iya brandingnya udah bener sih. kuat. Gitu. Ya, kayak Bro, itu beda gitu. cerita ya, Kak.
Tuh. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau curhat? Bapak Rik. Oh, Bapak Rik mah dia mah nggak curhat, justru dia advisor justru. Ih, Kak Kiki juga tuh di bawah kan ada Kak Kiki kok. Kak Kiki diem-diem baik. Sambil mengerjakan yang lain. Dia juga lagi minyak gitu. Lagi jualan minyak, nyimak. Benul apa tuh kakaknya? Benul aja. Biasanya ada Kak Ami, mana Kak Ami? Dia lagi ada pemadaman katanya. Not bad ya, Kak. Iya. Kayak order tahu datangnya tempe Sama-sama protein. sama protein. Kalau itu mah ini kayak ya bikin emosi ya. Kita order tahu datangnya tempe mau bikin emosi atuh. Lapar sih Kak kayaknya. Oke. Boleh lanjut sebelum kita wrap up. Baru juga datang udah Baru juga datang. Oke. Kak Rik lanjut Kak Rik ya. apa? Kak Rik mau curhat juga emang. Enggak sih, coba pengen ini follow up nih perkembangannya anak-anak cepe. Tuh. Ya. Jadi Kak Rik ini datang untuk memfollow up ya. Udah sampai mana nih progresnya? Gitu. Mau mengguncang. Gimana dong? Gimana dong? Itu tanggung apa Kak Kiki? Aku harus menjawab apa dong nih kalau begini nih? Iya, nih aku ini dosen yang caring nih. Iyalah. Coba lihat guest speaker lain nggak ada kan? Gitu ya. Jadi teman-teman ya, ini pertemuan ketiga ya. Aku tuh catetin nih siapa yang datang, siapa yang apa namanya, yang rajin sharing gitu. Ini aku catetin. Nah, kayaknya aku udah mulai saatnya ini nih, gerilya ya. Gerilya nih kayaknya nih ya. Lihat gimana maksudnya Kak Wahyu? Gerilya akun ke akun ini. Acok ya. Oh iya, aku mau nanya dong. Ya, gimana? Tadi kan pas di awal Kak Wahyu bilang apa namanya udah engage gitu kan. Maksudnya udah bangun relationship gitu kan sama kliennya, tapi tinggal belum dikontrak aja. Nah, cara Kakak misalnya untuk keep itu sampai ya sebenarnya wallahu alam sih, maksudnya kayak sampai ke kontrak itu atau mungkin nanti tiba-tiba dia ghosting gimana Kak? Mute, Mbak, ke-mute. Bisa diulang nggak? Kalau lu sorry, kok aku belum nangkep. Tadi kan seingat Lolo tadi kan di awal Kakak tuh ada cerita kayak Kakak ada klien tapi yang maksudnya udah istilahnya udah mungkin udah bangun hubungan gitu tapi belum kontrak gitu kan Kak, maksudnya Oh iya, ya kan belum ya. itu maksudnya keep kontaknya itu gimana Kak? Maksudnya kan Kakak sekarang ini kan udah handle udah klien. Nah, mungkin yang ini tuh dimasukin pending, waiting list atau mungkin gimana maksudnya? Mungkin kita nggak tahu kan nge-hold-nya sampai Iya. lama nih. Maksudnya kayak gitu. Oh, kalau aku yang tadi aku bilang kan aku ada satu kerjaan yang digarap bareng-bareng gitu. Jadi kalau aku nambah satu klien, insya Allah aku masih bisa pegang lagi gitu. Karena yang satu tuh garapan bareng-bareng gitu sama teman-teman kayak gitu. Jadi kayak kita memang komit seminggu tuh kerja bareng gitu ya, seminggu tuh 1-2 jam gitu untuk ngerjain itu. Gitu sih. Tapi dari klien ini kan ngebangun hubungannya itu yang tadi aku bilang ya. Aku tuh sangat memegang yang namanya connection ya. Makanya kapan hari aku pernah share postingan ya. Kadang tuh memang bakat itu bisa kalah dengan Kerja keras. networking. Oh, sorry. Dengan orang dalam Kak. Dengan abdi dalam. Dengan abdi dalam gitu ya.
Itu kalau menurut aku ya, ini menurut pandanganku pribadi, itu salah satu apa namanya cara personal branding juga gitu. Kan selama ini teman-teman aku taunya aku itu kan ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga aku tuh ngerjain affiliator, ngerjain apa gitu ya. Nah, ketika aku datang sebagai virtual assistant, berarti kan aku harus branding lagi kan, kayak gitu. Nah, itu ya selain kita visible di sosial media, karena kita nggak perlu keluar-keluar ngejapriin satu persatu ya, tapi kita menginvite mereka untuk melihat kegiatan kita gitu. Nah, itu kenapa being visible in social media itu tuh penting banget. Ini aku mau nyolek Kak Via nih. Ya Kak Via ya, Kak Via harus visible di sosial media gitu Kak. Ya, kayak gitu. Masuk nggak nih Bu Eko? Bu Eko, Bu Lulu, masuk nggak nih Bu Eko jawabannya? Berarti cara kakak buat still engage sama itu tuh dengan kakak personal Iya, branding kakak gitu ya? iya dengan personal branding udah pasti. Nah, dulu tuh aku di awal-awal tuh suka ngelisting ini loh, ngelisting potensial klien aku. Jadi siapa yang udah pernah aku approach, meskipun itu teman sendiri ya. Jadi aku listing mereka gitu. Nah, siapa yang udah meskipun yang tadi dibilang ya, kadang kita nawarinnya ke siapa, tapi kita dapetnya siapa gitu nggak masalah. Kayak gitu mah udah inilah gitu. Tapi yang udah di listing itu biasanya ketika aku outreach pertama, terus dia nggak itu biasanya aku follow up lagi. Ya Wimpo ya, mungkin Wimpo bisa follow up lagi nanti em, apa 1 minggu kemudian lah ya. Minggu depan misalnya nih ya, coba di follow up lagi gitu. Boleh follow up-nya dengan cara yaitu tadi mungkin kita komen lagi ke ininya apa ke postingan-postingannya. Yang paling efektif sih sebenarnya tuh story ya kalau kita reply story kali ya. Betul. Karena langsung ke DM kan. Hmm. Tuh, kata Karik benar gitu. Jadi lebih banyakin posting story karena itu lebih menarik orang untuk ngomentarin gitu. Dan langsung masuknya ke DM kita. Terus juga kayaknya ada maksimal juga sih kalau nge-follow up. Ibaratnya kalau udah 2 sampai 3 kali deh. Iya, 3 kali aku 3 kali maksimal follow 3 kali. up. Oh udah tadi ya, sorry. Enggak, aku belum nyebut. Maksudnya Oh, aku pribadi iya. Aku kalau udah 2 kali. Jadi kan pertama outreach pertama, terus follow up pertama, follow up kedua udah. ya aku sama. Kalau udah 3 kali Mm-mm. nggak dibalas ya udah bye-bye. Iya, berarti udah oke gitu. Fix. Jadi Fix. yang ketiga kalinya tuh aku cukup bilang whenever you need misalnya gitu ya, kapanpun kamu butuh apa servisku misalnya gitu ya, atau kamu butuh virtual assistant, bisa kontak aku anytime kayak gitu aja. La 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 la. Tuh 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 ya. Kak, makasih. Paham. Oke. Jadi kalau lu gimana nih minggu depan? Paling nggak 1 bisa dong. Amin. Bismillah. Amin. Ya. Kakaknya ya Ya, dimatengin ya niche-nya ya. iya. Tapi awal-awal juga aku ini sih agak bingung juga karena banyak service Ya, yang bisa awal-awal ditawarkan. bingung milih niche dulu sih. Iya. Tapi ya lama-lama ya go with the flow. Enggak sih, enggak go with the flow. Aku belajar. Aku belajar, aku mengasah skill. Enggak yang cuma go with the flow. Kalau flow-nya kemana gitu. Iya, Kak. Ya masih fokus ngisi Instagram dulu, Kak. Biar Ya, nggak jadi iya. markas. Benar. Ya, sering-sering itu aja interaksi juga lah. Pokoknya interaksi di story gitu ya. Terus kalau ada kesempatan collab, misalnya nih kayak gini nih ya kan. Kita storyin tuh saling tag juga itu nggak apa-apa. Itu juga bisa menarik engagement ya. Itu bisa apa kayak memberikan sinyal ke Instagram untuk merekomendasikan akun-akun ke kita gitu. Jadi bisa spread apa namanya spread audience gitu loh ke lebih luas lagi gitu ya. Jadi
Kita foto bareng dulu. Oh iya, ini ada homework. Ada HOMEWORK PR. Post minimum one post, can be reel, single post, carousel on your Instagram VA page. Nah, ya gimana nih? Udah pasti ada bayangan kan? Ini post minimal 1 post ini dalam sampai minggu ke depan ya. Jadi ini nggak banyak ya. Tapi kalau teman-teman udah punya content plan selama seminggu, ya itu lebih bagus lagi. Tapi yang belum terbiasa, mulailah dengan post minimum 1 postingan ya. Mau postingan reel, mau single post, mau carousel, terserah ya. Gitu. Ya, Kak Via ya. Kak Via masih ada? Oh, udah nggak ada. Wah, anaknya udah bobo kali. Oke, Kak Via ya. Oke, udah clear ya PR-nya ya. Nah, dari post itu ya kita lanjutin lagi outreach-nya ya via DM ke 5 sampai 10 potential clients ya. Oke. Ada pertanyaan atau pernyataan? Ada pernyataan yang mau disampaikan? No, No. Oke. tidak ada. Ya. Aman. Next-nya kita kayaknya nih foto bareng nih. Suddenly, oke, presenter got window. Ya, just 1 minute. Oke, kita foto bareng ya. Aku stop sharing. Ya, yang berkenan boleh buka kameranya. Kita foto bareng dulu ya. Kak Rik mengguncang panggung. Pantang padam kalau kata kakaknya tuh. Pantang padam. Udah bersarang banget itunya. Apa Instagramnya. Takut jadi markas. Iya, oke. Yuk kita foto bareng ya. Kak, izin off cam ya, Kak. Oh ya baiklah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 8. Sekali lagi atau cukup? Sylvia baru join. Sekali lagi boleh ya. Kalau kita bilang katakan cheese, nggak kedengeran ya kalau difoto ya. Katakan cheese. 1, 2. There you go. Oke. Aduh, freezing malah. Oke, udah dapat. Iya, udah dapat kan? Udah dapat ya Kak Kiki ya? 1, 2. Oh, sekali lagi. Sorry, sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2. Ya aku mau pose kayak kakaknya nih. Iya. Begini ya. Udah pro ya. Perlu di make up dulu kali, Kak Rik. Gimana? Roasting kamu Kak Rik, roasting. Oke, feedback form udah pada copy ya. Ya, tadi aku Yang mana udah. Kak feedbacknya? Mana? Tadi aku ada di awal chat. Bentar, kita copy kembali ya. Aku copy kembali ke kolom chat. Ya. Oh iya teman-teman, aku mau nanya nih yang di sini nih ya. Terutama yang di sini dulu. Kalau misalnya kita next week kita adain hari Sabtu gimana? Sabtu pagi chit-chatnya. Kalau masih mau ya. Di jam berapa Kak? Jam 10 mungkin pagi. Jadi kalau yang weekender siang bisa langsung jalan-jalan kemana gitu. Ikut. Emang mau kemana? Gitu. Nanti kita polling aja ya di grup ya.
Ya, polling aja, Kak. Oke, nah segitu dulu. Kak Rik, ada yang mau disampaikan nggak? Kak Kiki, mungkin tips and triknya nih Kak Kiki. Ada wejangan nggak? Kak Kiki dong, coba Ada pilih jangannya dong Kak kipas. Kiki. Dia panas dari sana. Apa ya? Isi IG-nya, tolong isi IG-nya. Siap. Jangannya gitu doang. Singkat padat jelas ya Kak Kiki. Enggak, tadi soalnya kan dia ngomonginnya outreach, tapi kalau dia IG-nya nggak ada isinya, ntar orang kayak bingung gitu loh. Benar sih. Ini poin Siapa dia? pentingnya. Ya, tahu-tahu inian hubung-hubungin terus nawarin ini, tapi nggak ada work sample-nya gitu. Oh iya benar. Tuh Ya. dengar tuh kakaknya work sample, portofolio. Bukan IG dulu. Iya. Ya sengaja biar cari alasan buat marah kakaknya. Aku di roasting. Di roasting. Oke, poin penting tuh ya, Instagramnya diisi. Jadi jangan sampai ketika klien masuk ke Instagram kita, ternyata kok kosong atau enggak cuma 1-2 postingan gitu. Pasti ada pikiran wah jangan-jangan spam nih, gitu kali. Ya Kak Kiki, gitu kali ya maksudnya ya. Ya, bisa jadi. Oke ya, kalau tidak ada, oke ya, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman atas konsistensinya hadir di Chit Chat episode ketiga ya. Jangan lupa feedback formnya karena feedback form ini akan menentukan next session ya. Link feedbacknya Kak. Oh tadi belum tadi kayaknya aku udah ini deh, udah aku Belum. kirim. Di Tuh, mana? udah keterima belum? Oh, Yang astagfirullahaladzim. Sorry, aku ternyata Cuman paste ke kepencet aku. ke kaki. Jadi dari tadi aku ngetik itu kirimnya ke kaki doang. Nah, meeting grup chat. Oke, udah ya, jangan-jangan belum diantar. Iya. Oke ya, apabila ada kata-kata yang salah, ucapan, tindakan, perilaku, dan sikapku yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai jumpa di Chit Chat episode berikutnya. Dadah, bye-bye. Dah. Terima kasih. Bye Terima bye. kasih.